Agustus hingga September diprediksi akan menjadi bulan yang kurang menyenangkan bagi tanah air. Pasalnya, ancaman berat yakni puncak El Nino diperkirakan akan terjadi pada bulan tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan fenomena El Nino atau panas ekstrem akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia dan sudah mendekati masa puncak. Oleh karena itu, Presiden meminta Kementan mengantisipasi dampak El Nino, khususnya terkait pangan. Syahrul mengungkapkan dampak El Nino terhadap pertanian nasional akan sangat besar bila tidak ditangani dengan baik. Ia menyebut kekeringan dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Kementan diminta untuk menyerahkan data terkait daerah dengan cadangan air yang cukup. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bakal meminta klarifikasi Bank Dunia soal laporan lembaga tersebut yang menyebut Indeks Kinerja Logistik atau LPI Indonesia yang anjlok dari 46 ke urutan 63 di tahun ini. Luhut mengaku kecewa dengan laporan itu dan meminta transparansi terkait penilaian yang dilakukan. Secara spesifik, ia mengatakan bakal menanyakan anjloknya ranking Indonesia kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste 1 Kahkonen. Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang termasuk pengamat atas kondisi logistik di tanah air. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak sebanding. Luhut mengklaim sejak 2019 lalu pemerintah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9% menjadi sekitar 16%. Menurutnya, penurunan biaya hampir 8% itu bisa menghemat hingga triliunan rupiah. Presiden Joko Widodo mewajibkan devisa hasil ekspor atau DHE paling sedikit 30% ditempatkan ke dalam sistem keuangan Indonesia minimal 3 bulan. Aturan yang akan berlaku 1 Agustus 2023 ini diperuntukkan bagi barang ekspor, salah satunya dari sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, aturan penempatan devisa berupa DHE SDA itu berlaku bagi hasil ekspor dengan nilai pada pemberitahuan pabean ekspor paling sedikit $250.000 Amerika Serikat atau ekuivalennya. Meski DHE SDA akan digembok, pemerintah akan memberikan insentif atas DHE SDA yang ditempatkan eksportir. Insentif itu diantaranya fasilitas perpajakan atas penghasilan, eksportir bereputasi baik, dan insentif lain yang ditetapkan oleh kementerian lembaga dan sektor terkait. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing, Produk Lautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengatakan, pelaku bisa mendapatkan peluang agar bisa menggunakan hal tersebut untuk berbagai pembayaran, mulai dari bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor, pinjaman, impor, keuntungan atau dividen, dan keperluan lain dari penanaman modal. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang komprehensif untuk mengakomodir perkembangan terkini di bidang perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia mencatat permintaan pembiayaan oleh rumah tangga menggunakan utang atau kredit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari responden rumah tangga yang menambah pembiayaan melalui utang atau kredit pada Juni 2023 9,7% dari total responden, sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya 10,7%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, ke depan penambahan utang oleh rumah tangga diramal akan meningkat. Hal ini terindikasi dari responden yang berencana melakukan penambahan pembiayaan 7,1% pada Juni 2023, meningkat dari 4,7% di bulan sebelumnya. Sementara berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas pembiayaan yang diajukan oleh responden rumah tangga pada Juni 2023 adalah kredit multiguna dengan pangsa pasar 45% dari total pengajuan pembiayaan baru, naik dari bulan sebelumnya 44,2%. Selanjutnya kredit kendaraan bermotor atau KKB 20,7%. Terkait pembiayaan ke depan, Bank Umum diperkirakan masih menjadi sumber utama pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan utang kredit dengan pangsa mencapai 50,8%. Sedangkan sumber lainnya yang dipilih oleh masyarakat yakni leasing dan koperasi. Harga gandum naik setelah Rusia memutuskan keluar dari perjanjian ekspor biji-bijian Ukraina lewat Laut Hitam.
Harga gandum melonjak 0,24% ke 655 sen per gantang pada Senin. Namun sebelumnya gandum sempat melonjak 689,25 sen per gantang. Angka itu menjadi level tertinggi sejak 28 Juni di level 706,25 sen. Rusia keluar dari perjanjian ekspor biji-bijian laut hitam yang ditengahi oleh Turki dan PBB pada Juli tahun lalu. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik yang dirancang untuk mencegah krisis pangan global dengan memungkinkan ekspor biji-bijian berjalan aman dari Ukraina di tengah invasi Rusia. Rusia mengklaim bagian Ukraina dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sehingga Moskow menarik diri. Beberapa ekonom menyatakan bubarnya perjanjian Laut Hitam merupakan pukulan bagi negara-negara yang membutuhkan gandum dari Ukraina yang lebih murah.